Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Kiki Samiana. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia dari LPTK Universitas 11 Maret. Ya, saya termasuk peserta UKIN pada tanggal 1 Desember 2020. Ya, dengan nomor ujian saya adalah 2015 03 022196. Ya, adapun materi yang akan saya ujikan pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, dengan faktor yang akan saya sampaikan adalah pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi. Ya. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara saya cukup terdengar jelas? Terdengar. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bagaimana kabarnya ini, semuanya sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mbak Rafida, bagaimana kabarnya, Rafida? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sehat. Mbak Asyah, batuk-batuk sehat ya? Sehat. Amin, semoga sehat ya. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Ya, jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Ya, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, begitu ya. Makan makanan bergizi jangan lupa ya, dan sering-sering cuci tangan ketika sudah berinteraksi dengan banyak orang ya, begitu ya. Ya, sebelum kita mulai agenda pada pagi hari ini, ya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong dipimpin berdoa ya untuk ketua kelasnya, Mbak Asma, monggo. Sebelum memulai pelajaran kimia pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Mbak Asma ya sudah memimpin berdoa untuk agenda pada pagi hari ini. Semoga agenda pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ya, alhamdulillah hari ini sudah bergabung ada 17 anak ya. Ini beberapa sudah ada yang menyampaikan izin ya. Ada Mbak Azkia sakit ya, semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya di sini sudah presensi semua di Edu Fikri. Sudah, Bu. Oke, sudah. Alhamdulillah. Ini saya buka untuk Edu Fikri, sudah pada presensi. Nanti yang belum presensi silahkan untuk melakukan presensi, begitu ya. Ya, peraturan untuk pembelajaran hari ini, usahakan kalian senantiasa on videonya ya. Ya, yang jaringannya lancar, harapannya tetap di-on-kan. Untuk mikrofon juga bisa di-on-kan. Ya, selama di samping kanan kiri tidak ada suara yang masuk. Sebelum saya memasuki materi hari ini, ya kita diminta untuk senantiasa berpikir positif, begitu ya. Berpikir positif ini merupakan energi yang luar biasa, yang mampu mengubah keadaan kita, begitu ya. Ya, mari kita selalu berpikir positif, ya agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit COVID, begitu. Na'udzubillah, jangan sampai diri kita terkena penyakit COVID ini, begitu. Nah, ya di sini pun dengan kimia, ya di sini kita diminta untuk berpikir positif bahwa kimia itu mudah. Ya, ada yang masih berpikir bahwa kimia itu susah ya? Ya, semoga tidak ada yang berpikir bahwa kimia itu susah lagi ya. Ya, kalian berarti di sini sudah berpikir bahwa kimia itu mudah. Ya, itu adalah pikiran positif kita. Ya, insya Allah ya. Ya, sebelumnya ada yang masih ingat pelajaran materi sebelumnya? Apa materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Oke, ya kita sudah mempelajari pengaruh katalis terhadap laju reaksi pada pertemuan sebelumnya, begitu ya? Ya, oke. Terima kasih Mbak Hana. Nah, masih ingat nggak ya
hubungannya antara energi aktivasi dengan teori tumbukan pada laju reaksi yang kemarin sudah kita simpulkan pada pertemuan sebelumnya. Oke, bisa disampaikan salah satu? Ya Bu, ini semakin tinggi energi aktivasi maka reaksi akan susah dilalui sehingga tumbukan yang terjadi itu lebih sedikit atau lebih lambat. Sedangkan semakin rendah energi aktivasi maka reaksi akan cepat dilalui dan tumbukan yang terjadi itu semakin banyak atau semakin cepat. Oke, bagus ya. Terima kasih Mbak Yasmita. Apa yang disampaikan itu sudah tepat. Nah, kita akan mempelajari materi untuk hari ini. Ada yang tahu gambar apa yang muncul di PowerPoint yang kalian lihat itu? Ikan yang disimpan di dalam freezer. Oke, gambar ikan yang disimpan di dalam freezer, begitu ya. Ada yang pernah melakukan ini? Pernah. Ya, kira-kira kenapa? Kenapa harus menyimpan ikan di dalam freezer? Supaya tidak cepat basi. Oke, supaya ikan itu tidak cepat basi atau tidak cepat busuk. Tadi suaranya Mbak Rizky Rahma ya? Iya, Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, nah kira-kira apa yang menyebabkan ikan itu cepat busuk kalau tidak disimpan di freezer? Ada yang tahu? Oke, masih bingung ya? Pokoknya kalau ikan itu disimpan di freezer lebih awet aja begitu ya? Ya. Nah, materi ini yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ini ada hubungannya dengan laju reaksi ya, yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh faktor suhu ya terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Terus 4.6.1 yaitu menunjukkan hasil diskusi pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini yaitu melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, metode blended learning, ya dengan diskusi kelompok menggunakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan dengan tepat. Ya, menyajikan hasil diskusi pengaruh faktor suhu terhadap laju reaksi menggunakan teori tumbukan dengan benar. Nah, di sini harapannya bisa mengembangkan nilai karakter rasa ingin tahu, jujur, serta bertanggung jawab selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, jadi untuk kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama adalah, ya nanti kita, ini pertama sudah kita lakukan pada kegiatan pembukaan, nanti kita lakukan kegiatan Zoom, begitu ya. Terus ada kegiatan diskusi, ya menggunakan secara asinkron, yaitu menggunakan WhatsApp grup kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti akan kita lanjutkan kegiatan presentasi dengan menggunakan Zoom kembali, begitu ya. Nah, kemudian di sini nanti akan ada 3 jenis penilaian yang akan saya nilai, yaitu nilai pengetahuan yang akan dilakukan menggunakan LMS EduFikri ya, yang sudah saya siapkan, nanti bisa kalian kerjakan, ya mulai dari jam 9.30 ya, setelah kita selesai kegiatan belajar hari ini. Kemudian ada penilaian keterampilan ya, nanti saya akan menilai proses diskusi kalian, ya. Proses diskusi kalian saat kalian berdiskusi menggunakan WhatsApp group, ya itu yang akan saya nilai. Kemudian saat presentasi juga akan saya nilai. Di situ adalah nilai keterampilan kalian, yaitu melalui proses kalian diskusi, kalian presentasi, begitu ya. Itu yang akan saya nilai dalam bentuk penilaian keterampilan. Kemudian untuk nilai sikap, ada 3 aspek yang akan saya nilai, yaitu rasa ingin tahu kalian, ya. Sejauh mana ingin tahu kalian, apakah kalian banyak bertanya, begitu ya. Apakah kalian mencoba untuk mencari berbagai referensi begitu ya, itu nanti akan terlihat juga saat kegiatan kita belajar mengajar ataupun saat kalian berdiskusi menggunakan WhatsApp grup. Kemudian yang kedua adalah aspek kejujuran ya, kalian nanti bisa bersikap jujur atau tidak saat mengerjakan soal ujian, nanti kalian jujur atau tidak, kemudian bertanggung jawab ya. Setiap ada kegiatan, setiap ada tugas, apakah bisa kalian tanggung jawab atau tidak. Nah, untuk penilaian sikap ini nanti dinilai menggunakan angket ya, menggunakan angket yang saya sudah
buat ya. Linknya sudah saya siapkan di LMS, nanti bisa kalian cek. Untuk angketnya nanti pengisiannya dalam bentuk Google Form, begitu ya. Nah, insya Allah untuk pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah cukup jelas? Insyaallah jelas. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, jadi setelah ini kita dari refreshing sejenak mengikuti kegiatan kuis. Minta tolong ya dibuka quizzes.com, terus kodenya 818963 ya. Yuk, semuanya sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Oke, ayo kita coba kerjakan secara tim ya. Sudah muncul ya pertanyaannya ya, ada 2 pertanyaan. Nomor 1, yaitu materi laju reaksi banyak kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada proses pembusukan bahan makanan seperti daging dan ikan segar. Ya, biasanya bahan makanan jika dibiarkan di udara terbuka akan lebih cepat mengalami pembusukan. Ya, untuk memperlambat reaksi pembusukan ini, biasanya kita harus menyimpannya di dalam freezer yang suhunya lebih rendah dibandingkan udara di luar. Faktor yang menyebabkan kenaikan suhu akan mempercepat laju reaksi karena ya ada 5 opsi. Masih bisa? Barakallah di sini Royal Rat ada Mbak Mita. Terima kasih untuk partisipasinya. Insya Allah dengan adanya pertanyaan tadi harapannya nanti ketika kita sudah belajar hari ini bisa ada perubahan ya, nanti jadi lebih banyak yang betul. Kalau tadi saya lihat masih banyak yang salah ketika menjawab pertanyaan. Begitu ya. Ya, sebelumnya yang sudah kita pelajari apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasi, luas permukaan, sama katalis. Oke, tepat sekali ya. Terima kasih Mbak Nadia. Ada 3 faktor yang sudah kita pelajari, yaitu konsentrasi, luas permukaan, dan katalisnya. Jadi hari ini kita akan mempelajari faktor suhu, begitu ya. Disampaikan apa yang kalian lihat di gambar share screen. Daging beku dan daging busuk. Oke Mbak Rizky, terima kasih ya. Betul ya yang disampaikan Mbak Rizky, ada daging segar dan daging busuk, begitu ya. Ini kalian bisa memperhatikan dengan baik, ada 2 jenis gambar ya, 2 daging. Yang pertama daging yang disimpan di freezer, ternyata dia lebih segar, lebih tahan lama. Sedangkan yang tidak disimpan di freezer, ternyata dagingnya terlihat cepat membusuk begitu. Nah, hubungannya apa? Ya, di sini biasanya para pedagang ikan di pasar tradisional itu selalu menempatkan ikan-ikan segarnya di atas tumpukan es ya. Begitu pula ikan-ikan yang dijual di swalayan selalu ditempatkan di freezer atau lemari pendingin. Ya, hal tersebut bertujuan untuk memperlambat proses pembusukan ikan. Ketika temperatur suhu diturunkan, maka proses pembusukan ikan ini akan semakin lambat. Ya, ini ada hubungannya. Jadi ketika suhunya diturunkan, ternyata di sini pembusukan ikannya akan semakin lambat. Ya, kok bisa seperti itu? Nah, itu yang akan kita pelajari nanti. Nah, kalau kita memperhatikan reaksinya, di mana ini ada C5H11NO2X. Ini merupakan asam amino ya, yang merupakan protein yang terdapat di dalam daging. Ya, di mana di sini nanti kalau misalkan daging ini tidak disimpan di dalam freezer, dia akan mudah sekali mengalami proses pembusukan. Ya, akan terurai menjadi gas CO2 plus NH3. Nah, NH3 ini yang menyebabkan bau busuk. Ya, NH3 ini yang menyebabkan bau busuk. Jadi kenapa daging itu bau busuk itu karena adanya gugus amin di sini yang menyebabkan baunya sangat menyengat begitu ya. Nah, terkait itu semua ada hubungannya dengan energi kinetik ya. Bisa dibacakan Mbak Rizkia? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda memiliki kecepatan. Ya, jadi yang dimaksud dengan energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Nah, kita tahu ketika diri kita berpindah atau diri kita bergerak, kita menggerakkan tangan kita, berarti di sini ada energi kinetik, begitu ya. Nah, dari ini semua nanti kita hubungkan ya.
Ya, ada satu permasalahan yang akan kita pelajari pada hari ini, bisa dibacakan. Apa hubungan antara penggunaan freezer, energi kinetik, teori tumbukan, dan laju reaksi? Oke, ini ya. Jadi permasalahan yang muncul ya pada kasus hari ini yaitu apa sih hubungannya penggunaan freezer, terus energi kinetik ya dihubungkan dengan teori tumbukan, ya itu akan mempengaruhi laju reaksi yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Nah, sekarang nanti setelah kegiatan ini ya kalian bisa melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat ya kelompoknya ya? Iya, nanti setelah ini kalian berdiskusi melalui WhatsApp grup ya, kurang lebih 45 menit ya. Setelah proses diskusi selesai, nanti kita bergabung kembali menggunakan Zoom ya dengan alamat yang sama begitu ya untuk kegiatan presentasi. Begitu ya. Ya. Oke, saya tutup dulu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan 20 ml larutan Na2S2O3 dalam gelas beker di atas kertas bertanda silang. Masukkan larutan HCl 0,1 molar bersuhu 10 derajat Celcius dan aktifkan stopwatch. Larutan akan berubah perlahan dari jernih menjadi keruh. Catat waktu yang diperlukan hingga tanda silang tidak terlihat lagi. Lakukan hal yang sama untuk larutan HCl yang bersuhu 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Perhatikan bahwa semakin tinggi suhu reaksi, maka reaksi kimia berlangsung semakin cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah masih semangat belajar. Oke, kita cek kefokusan kalian semua ya. Ikuti apa yang saya katakan ya. Pegang hidungnya kalian ya. Oke, sudah pegang semuanya ya. Mbak Hanifah nggak kelihatan, yang kelihatan matanya. Oke, pegang hidung ya. Ya, oke. Alhamdulillah berarti sudah fokus semuanya. Terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan untuk kegiatan Zoom sekarang, yaitu kegiatan untuk presentasi hasil diskusi kalian. Silahkan yang diskusi adalah kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, minta tolong. Ada yang mau share screen dari kelompok 1? Ya, nanti kita cermati bersama-sama apa yang disampaikan dari kelompok 1, kemudian kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil data yang telah kita diskusikan.
Nomor 1, berdasarkan data yang dikumpulkan, percobaan manakah yang memiliki laju reaksi paling cepat? Jawabannya, percobaan 4 adalah percobaan yang memiliki laju reaksi paling cepat, yaitu terdapat suhu yang paling tinggi, di suhu 40 derajat Celcius. Nomor 2, faktor apa yang menyebabkan reaksi antara Na2, S2O3, dan HCl memiliki laju reaksi yang berbeda-beda? Jawabannya faktor suhu. Tingginya suhu HCl yang diberikan pada setiap percobaan Na2S2O3 berbeda-beda dan hasilnya pun juga berbeda. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Nomor 4, apa hubungan suhu dengan energi kinetik? Hubungan suhu dengan energi kinetik berbanding lurus dan setiap benda memiliki kecepatan, sehingga jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik dari zat-zat dalam reaksi bertambah. Artinya, semakin besar suhu, maka kecepatan gerak partikel juga semakin besar atau meningkat. Semakin rendah suhu yang diberikan, semakin rendah pula kecepatan gerak partikel. Jadi, selama sebuah partikel tidak diberi perubahan suhu, perubahan kecepatan tidak akan terjadi. Nomor 5, apa hubungan energi kinetik dengan teori tumbukan? Jika temperatur naik, maka energi kinetik partikel-partikel juga akan bertambah, sehingga akan bertambah kemungkinan terjadi tumbukan yang berhasil. Selanjutnya, bagaimana hubungan suhu dengan teori tumbukan pada laju reaksi? Setiap partikel atau benda memiliki kecepatan dan selalu bergerak, sehingga dengan menaikkan suhu, energi kinetik atau partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Nomor 7, berdasarkan percobaan tersebut, bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi jika dihubungkan dengan energi kinetik dan teori tumbukan? Jawabannya, dengan menaikkan suhu, energi kinetik atau gerak partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar, maka kemungkinan terjadinya tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Silahkan dari kelompok yang lain, ada yang mau menanggapi atau bisa memberikan pertanyaan ya, dari apa yang disampaikan dari kelompok 1. Kalau misal orangnya tinggal di kalau misal dataran tinggi atau rendah, apakah ada pengaruh terhadap daya tahan makanan ya, Bu? Terima kasih. Pertanyaannya Mbak Nadia, coba saya mengulangi kembali, apakah orang yang tinggal di dataran tinggi ada hubungannya terhadap daya simpan makanan, begitu ya Mbak Nadia ya? Iya, Bu. Oke, dari kelompok 1, ini pertanyaannya ada hubungannya dengan yang kalian diskusikan tidak ya? Oke, bisa dibantu jawab apa yang disampaikan dari Mbak Nadia? Ya, nah ini ada pertanyaan dari Mbak Nadia. Ya, jika orang yang tinggal di daerah pegunungan, ya, di dataran tinggi, apakah ada hubungannya terhadap daya tahan makanan? Sepertinya berpengaruh, Bu, karena suhunya rendah di pegunungan tinggi, dataran tinggi. Oke, dataran tinggi itu suhunya rendah, begitu. Terus hubungannya bagaimana dengan daya tahannya? Kalau suhunya rendah, maka partikel reaktannya bergerak itu jauh lebih lambat. Oke, begitu ya. Ya, jadi ada hubungannya dengan daya tahan makanan yang berada di daerah pegunungan. Begitu ya Mbak Asma ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya kelompok 1, Mbak Asma, Mbak Safira, dan kawan-kawan. Ya, nah, ini saya bantu untuk memberikan jawaban dari pertanyaannya Mbak Nadia. Jadi betul ya, apa yang ditanyakan dan apa yang disampaikan sudah cukup terjawab. Ya, orang yang tinggal di dataran tinggi atau tinggal di pegunungan itu kan suhunya rendah, begitu ya. Ya. Nah, ketika suhunya rendah, di sini juga berpengaruh terhadap energi kinetik. Ya, maka energi kinetik di dataran tinggi atau di pegunungan itu berarti energi kinetiknya jadi semakin kecil. Ya, semakin kecil, gerak partikelnya juga semakin lambat di sini. Ya, yang sehingga teori tumbukan ya, ketika kita hubungan dengan teori tumbukan, ya energi kinetiknya kecil, maka tumbukan yang terjadi juga akan semakin
sedikit ya, sehingga laju reaksinya akan semakin lambat ya. Jadi makanan-makanan, sayuran-sayuran yang ada di daerah pegunungan tinggi juga akan lebih tahan lama ya, begitu ya. Karena laju reaksinya tumbukannya itu akan semakin kecil ya. Tetapi di sini juga ada hubungannya dengan faktor yang lain. Kalau kalian mengamati di dataran tinggi ya, terhadap konsentrasi partikel ya, partikel-partikel yang ada di pegunungan tinggi itu semakin banyak atau semakin sedikit. Masih ingat hubungannya faktor konsentrasi terhadap laju reaksi? Ya, kalau kemarin kesimpulan di pengaruh konsentrasi begitu ya, semakin banyak konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin cepat, begitu ya. Nah, di sini kalau di daerah pegunungan tinggi, konsentrasinya itu akan semakin kecil. Ya, partikel-partikelnya yang ada di dataran tinggi itu juga lebih sedikit. Ya, makanya kalau kalian naik ke puncak gunung begitu ya, itu kalian malah banyak terjadi sesak nafas begitu ya, karena di sana konsentrasi partikelnya sedikit. Konsentrasi partikel yang sedikit itu menyebabkan laju reaksinya akan semakin berkurang ya, sehingga laju reaksi di sana juga akan sedikit ya, yang menyebabkan daya tahan makanan juga akan semakin lebih lama begitu ya. Jadi kalau orang yang berada di dataran tinggi itu ada faktor suhu, di situ juga ada faktor konsentrasi gitu ya. Insya Allah untuk belajar hari ini kesimpulannya, ketika suhu dinaikkan, maka partikel reaktan akan bergerak lebih cepat sehingga energi kinetiknya lebih besar. Energi kinetik yang besar akan mempercepat terjadinya tumbukan dan laju reaksi akan berjalan semakin cepat. Jadi, jika suhu dinaikkan, maka tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga semakin besar. Oke, itu kesimpulannya sudah bagus, sudah luar biasa. Ya, sebelum kita menutup agenda pada hari ini, boleh minta tolong salah satu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Semakin tinggi suhu menyebabkan energi kinetik partikel bertambah, sehingga pergerakan partikel semakin cepat dan tumbukan akan lebih banyak terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat juga. Oke, tepat sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asma. Ya, itu yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini. Ketika kita menghubungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa panas bumi, jadi panas yang ada di bumi akhir-akhir ini kan juga semakin meningkat begitu ya. Penyebab panas di bumi itu apa? Pembakaran hutan. Pembakaran hutan, oke. Iya, jadi jangan sampai diri kita membakar hutan misalkan begitu ya. Ternyata dengan membakar hutan itu menyebabkan panas bumi meningkat. Ya, itu artinya suhu yang ada di bumi meningkat. Ya, dengan suhu yang ada di bumi meningkat juga bisa menyebabkan tadi banyaknya tumbukan-tumbukan partikel yang ada di bumi yang menyebabkan laju reaksi yang ada di bumi itu juga akan semakin meningkat ya. Yang menyebabkan di sini sekarang ya suhu di sekitar kita jadi panas ya. Sayur-sayuran juga semakin membusuk, begitu. Itu karena efek yang dihasilkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, hubungannya dengan itu semua, ya nanti ada soal evaluasi, ya silahkan dikerjakan, ya siapa cepat dia dapat, gitu ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ada soal evaluasi di Edu Fikri, yaitu dalam bentuk pilihan ganda. Ya, nanti silahkan dikerjakan setelah kegiatan belajar ini, ya. Dalam waktu 45 menit saja, ya dikerjakan sampai jam 15.00. Kemudian ada angket ya, yang harus kalian isi terkait dengan penilaian sikap, rasa ingin tahu, jujur, dan tanggung jawab yang kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri agenda hari ini, ada yang ingin disampaikan bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran kimia hari ini? Enjoy, beneran enjoy? Iya, Bu. Alhamdulillah, oke. Kira-kira masukan apa yang ingin kalian sampaikan untuk pembelajaran kimia? Ya, kalau di kimia udah lebih banyak diskusi, jadi lebih komunikatif gitu ya. Jadi
udah enak sih, udah enjoy gitu. Insya Allah itu silahkan kalian bisa saling mengkompori satu sama lain. Yang belum menyelesaikan tugasnya silahkan dikomporin. Ayo diselesaikan, ayo diselesaikan biar terjadi laju reaksi yang cepat pula. Begitu ya, insya Allah itu yang bisa kita ambil hikmahnya untuk pembelajaran hari ini, begitu ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa untuk mempelajari dari orde reaksi yang akan saya upload di LMS. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan berikutnya. Begitu. Kita tutup agenda pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Ya, syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.